Halo, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang AKM ya. AKM ini adalah assessment kompetisi minimum ya yang dikeluarkan oleh Postmanager. Nah, ini adalah aplikasi ANBK-nya ya. Setelah kalian mengklik Post Manager Kemdikbud.go.id/akm/. Nah, ini kalian akan mendapatkan bentuk latihan soal ya. Kita coba-coba aja. Nah, ini eh, data peserta yang saya masukkan. Ya, ini dari sana seperti ini. Saya tuliskan nama saya ini, lahir ini, dan ini saya tuliskan 2003 supaya kelihatan umur 17 tahun ya sebenarnya. Kan. Oke, setelah itu ini ada tokennya ya. Kalau kita refresh, nah KZ key kita tuliskan sini, KZ key CTH. Oke, coba kita submit. Oh, oke. Ini konfirmasi tes ya. Nama tesnya adalah literasi untuk SMA, MA ataupun SMK, tes baru. Waktu tes 21.50. Sekarang malam-malam nih, waktunya 60 menit. Oke, kita coba ya. Nah, ini nama saya. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Informasi soal. Yes. Nah, ini ada macam poster ya. UMKM menopang ekonomi Indonesia. Jumlah unit usaha, ya, kontribusi tenaga kerja, kontribusi UMKM. Ini semacam poster ya. Lihat di sini juga ada grafik-grafik ya, PPH badan, PPH dan seterusnya. 2014, 2015, 2016, 2017 ada grafik kemajuannya ya. Dan ini untuk mendorong pertumbuhan UMKM, tarif pajak penghasilan PPH final bagi UMKM adalah turun dari 1% menjadi 0,5%. Oke, coba kita baca pelan-pelan ya. Peran usaha mikro kecil menengah UMKM sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Pada saat usaha besar sedang dalam tren melambat, pertumbuhan produk domestik bruto PDB UMKM cukup stabil. Jika memandang latar belakang dan pendidikan seseorang, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memulai bisnis usaha UMKM. Agar masyarakat tertarik dalam usaha UMKM, pemerintah menurunkan PPH 1% menjadi 0,5% sehingga pelaku usaha UMKM tidak merasa terlalu terbebani pajak. Kalian harus bisa ngambil informasi dari paragraf 1 ini ya. Kemudian, nah sobat, bagi kamu yang berencana memiliki UMKM sendiri, kamu bisa memulai dengan modal kecil loh. Terdapat banyak jenis UMKM yang bisa kamu jadikan referensi untuk merintis usaha. Bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan selalu laris. Bisnis kuliner juga memiliki banyak kategori, seperti makanan ringan, minuman, sampai dengan makanan pokok. Semua usaha kuliner memiliki potensi yang bagus, karena kuliner banyak dicari oleh masyarakat, terlebih yang tinggal di kota besar. Walaupun demikian, ya, keberhasilan menjalankan UMKM tetap tergantung pada bagaimana kamu memasarkan produk dan berinovasi. Nah, ini paragraf kedua itu terlihat kalimat intinya ada UMKM dan kuliner ya. Oke, sobat, dari infografik di atas kita tahu bahwa UMKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga keberlangsungan UMKM harus terus didorong agar UMKM harus berkembang, sumber daya manusianya pun perlu memiliki kemampuan yang sesuai dengan menjalankan usaha. Cara yang efektif meningkatkan kemampuan berbisnis dengan mengerti pelatihan bisnis. Pelatihan tersebut biasanya mendatangkan para pelaku bisnis yang sukses dan yang dapat membantu peserta melihat peluang mendapat keuntungan terbaik.
Salah satu program pelatihan bisnis yang kamu ikuti adalah Business Leadership Workshop yang diselenggarakan oleh GELCE atau GELCE ya. Pelatihan ini selalu mendatangkan pelatih yang berkompeten di bidangnya dan memberikan kesempatan pemilik bisnis ya untuk bekerja sama meningkatkan bisnisnya. Oke, ini adalah sumber dari www.indonesiabaik.id ya, bla 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 bla, dan ini ya ini adalah websitenya. Setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapatkan beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik di kolom benar atau salah tiap pernyataan berikut. Oke, nah setelah kita baca, ini menjawabnya hanya benar dan salah saja ya. 1. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM selalu menjadi melalui pemberian subsidi pajak. Benar atau tidak? Ya, salah satunya ini kalau kita lihat dari ini untuk mendorong tarif pajak penghasilan turun ya, diturunkan. Berarti ini benar ya. Kemudian, peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi dari PPh UMKM badan selalu meningkat. Ya, ini tidak ada informasi tentang hal ini ya, tentang peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi selalu meningkat. Ini informasi yang salah ya. Ini menurut saya ya, nanti kalian bisa lihat-lihat lagi ya. Pada tahun 2016 penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil daripada penerimaan PPh UMKM yang orang pribadi. 2016, nah ini ya. Nah, ini 2,2 juta ya pribadi. 2,2 triliun ini adalah 2 triliun. Maka yang pribadi ini lebih besar ya daripada yang badan ya. Badan lebih kecil ya, pribadi betul. Nah, ini betul ya. UMKM pribadi itu lebih besar ya. Atau ini badan itu lebih kecil ya. Ini kan badan 2 triliun, ini 2,2, maka lebih kecil. Kemudian pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan PPh final bagaimana sebesar, ini juga salah ya. Menurunkannya ya menjadi 0,5%. Artinya penurunnya juga 0,5%. Bukan menurunkan tarif pajak final sebesar 1%, bukan, tapi 0,5% ya ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi jawaban ini adalah salah. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan jawaban yang saya ini kan benar ya. Ini hanya latihan saja. Barangkali kalian punya jawaban yang berbeda, ya nggak apa-apa. Kita lihat soal berikutnya ya. Nah, apa nih? Ternyata oke, kita baca lagi ya. Di atas ini masih sama ya, ininya masih sama, pamfletnya atau posternya masih sama ya. Oke, kita baca lagi. Peran usaha mikro kecil menengah UMKM sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Ya. Pada saat usaha besar sedang dalam tren melambat, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB UMKM cukup stabil. Ternyata ini masih sama ya. Ternyata ini sama dengan bacaan yang tadi, hanya berbeda pertanyaan. Coba kita lihat. UMKM didukung oleh sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Karena ini tentang UMKM, berarti di sini ya. Oke, di paragraf yang kedua. Ya. Pengembangan UMKM sangat penting mendorong perekonomian Indonesia. Kita tunggu dulu. Kemampuan yang baik dapat diperoleh pelatihan institusi pemerintah. Oke, mengembangkan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang perlu diprioritaskan. Kemudian, apakah diperlukan keterampilan agar usaha dijalankan dapat bertahan berkembang? Nah, ini hampir semuanya benar, tapi kita lihat konteks pertanyaannya ya. UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menjalankan karena. Nah, ini didukung sumber daya manusia
akan kemampuannya, ya, kemampuan. Nah, karena apa? Karena berarti ya sebab ya kemampuan menurut pelatihan bukan ini caranya. Ya, pengembangan kualitas sumber daya hal yang perlu diprioritaskan. Eh, ya, diperlukan keterampilan usaha untuk menjalankan usaha. Ya, berarti UMKM karena apa? Karena kemampuan yang Nah, betul ini. Karena pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang perlu diprioritaskan dalam mengembangkan UMKM. Nah, seperti itu ya. Perlu dikembangkan semua. Iya. Nah, kalau yang jawaban ini diperlukan keterampilan agar usaha ini ya karena dengan apa? Dengan pelatihan ya. Katanya bukan ke arah sini. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ternyata masih sama ya ininya ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Berikan tanda checklist pada alasan sesuai dengan pemahamanmu. UMKM dapat menyerap tenaga kerja sangat banyak. Untuk merintis UMKM diperlukan modal yang besar. Nah, ini juga enggak ya. Satu mungkin benar ya. Bisnis UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia, betul. Ya, pelaku UMKM harus memiliki keterampilan, betul ya. Nah, ini ya, yang tidak adalah untuk merintis UMKM modal yang besar, bukan. Nama juga usaha mikro, kecil menengah ya. Jadi nggak terlalu besar modalnya. Kemudian soal berikutnya, dari informasi yang tersedia, ya kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tertarik usaha UMKM? Apa coba? Menurunkan ya pajak penghasilan bagi UMKM ya. Ini adalah menurunkan pajak penghasilan ya final dari ya 1% menjadi 0,5%. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Masih di soal yang sama, ya masih di apa namanya, di bacaan yang sama, informasi yang sama dengan pertanyaan yang berbeda ya. Pasangkanlah angka tahun ya, yang ada di lajur kiri dengan data perkembangan pajak penghasilan yang ada di lajur kanan. Ini sebentar berarti caranya. 2014 ya, ini 2014 0,97 triliun pribadi dan ini badan 1,3. Ini ya, betul. Ya kan? Kemudian 2015 ya, 2015 pribadi 1,6, badan 1,8. Ini pribadi 1,6, badan 1,8. Badan 1,8, 1,6, betul. Yang ini ya. Kemudian 2016 itu badan 2, pribadi 2,2 ya. Badan 2 ya, pribadi 2,2. Ini. Oke. Kemudian 2017 itu badan 2,5, pribadi 3,2.
Ya berarti ya ini badan eh, sebentar, badan adalah 2,5 itu 3,2. 2,5 3,2. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oh, masih tentang ini ya. Oke, berdasarkan teks ya, terdapat pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner adalah salah satu jenis usaha yang menguntungkan dan selalu laris. Apakah pernyataan itu dapat dikatakan akurat? Jelaskan pendapatmu. Nah, ini ya secara umum betul ya. Secara umum ini adalah benar ya. Pada lingkungan masyarakat tertentu ya. Dengan posisi geografis yang berbeda, maka tingkat kelarisannya juga berbeda ya. Ya, ini berkaitan ya dengan ya tadi letak geografis ya. Letak geografis ya, kependudukan tersebut. Dan ya UMKM tersebut ya, masih dominan berada di daerah, bukan perkotaan. Nah, ini menurut pendapat saya ya. Kalian mungkin pasti memiliki pendapat yang berbeda. Nanti jelaskan saja. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oh, masih soal 7 ini ya. Kita waktunya 44 menit lagi. Ini kita di waktu ya. Nah, oke. Sebuah informasi yang bias adalah informasi yang tidak didukung oleh data yang akurat atau yang bertujuan menguntungkan sebuah pihak. Setelah membaca teks tentang peran UMKM tersebut bagi perekonomian tersebut, apakah informasi yang dapat bias? Jelaskan alasanmu. Ya. Nah, ini menurut saya yang bias itu adalah ini ya. UMKM yang menguntungkan selalu laris. Ya. Menurut saya ini adalah bias ya. Seperti yang saya maksudkan di muka bawah, ini tidak selalu dinyatakan sebagai kondisi yang laris ya. Karena ya pada letak geografis tertentu ya, daerah ataupun perkotaan ya, ini sangat dominan berbeda ya, sangat dominan berbeda dan seterusnya mungkin kalian bisa dijelaskan. Kalau saya maksudkan ini karena UMKM ini tidak selalu sesuatu yang selalu dapat menguntungkan terus ya. Ini kan selalu laris ya, tidak selamanya seperti itu. Ya. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Ya, ini hanya latihan soal saja. Nanti kalian bisa aslinya adalah menulis jawaban secara benar ya, secara menurut kalian benar ya. Oke, ada soal berupa bacaan lagi. Ramin nyaris menjerit, tangannya tertumbuk dan hanyut saat buru-buru sembunyi dalam pelukan akar. Untungnya segera melihat dahan itu, hampir ia mengira dahan itu adalah mulut buaya yang siap menelan lekannya. Ya. Teringat lagi ia pada Aco,
Sejak semusim lalu ia ikut dadan karena hasil cengkehnya tak bagus. Sementara tengkulaknya minta selalu dibayar. Aco tertangkap petugas saat adu mulut di warung nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutup jalan. Hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh di hadapan Aco. Umpatannya didengar preman. Adu mulut terjadi dan petugas sedang lewat. Apes. Aco lalu dibawa petugas, digiring bagai ternak ke tengah lapangan. Dipukuli dengan bengis saat mencoba kabur. Ditanya macam-macam, didenda hingga ia tak sanggup bayar. Diambil hasil kerjanya satu musim, dideportasi, pulang ke rumah dengan tangan hampa, ditunggu tengkulak pula. Bah, hilang sudah satu kebun cengkeh dirundung sial. Gara-gara Aco juga petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasuki tenaga kerja tanpa izin. Ramin memang tak berpikir saat berangkat kerja dengan Dadan. Yang penting ia biasa membawa pulang uang untuk menikahkan anaknya, buat pengobatan sakit gula ayahnya, dan sisanya bisa ia belikan mesin cuci yang saban hari diminta istrinya. Ramin tak mau nasib nahas Aco terjadi pada dirinya. Wajah sumringkah anak gadisnya sudah terbayang girang menyambut dengan ransel penuh uang. Bunyi langkah mendekat pelan, Ramin membeku, sekuat-kuatnya menahan nafas. Baginya lebih baik tak bernafas daripada tertangkap petugas-petugas berwajah garang itu. Bisik-bisik makin kencang, Ramin memutar otak. Kalau mereka melihat rumput-rumput rebah itu, atau kalau ada satu dua orang cukup jitu tembakannya, mungkin mereka bisa yakin kalau pelarian yang mereka kejar bersembunyi di akar pohon. Karya Lina PW, Kompas, 8 Desember 2019. Oke, nah ada pertanyaan, mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? Ramin adalah teman Aco, Ramin tak membayar denda, Ramin menjadi tenaga kerja ilegal. Ramin mencuri perkebunan cengkeh, bukan? Teman-teman Ramin buat kesalahan, bukan? Nah, kalian bisa lihat ya, ini tadi bahwa Ramin itu memasuki tenaga kerja tanpa izin ya. Oh sebentar. Petugas kini memburu Ramin dan ternyata Danan. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan ya. Nah, berarti Dadan ini suka tanpa izin, artinya Ramin itu juga termasuk sebagai tenaga kerja ilegal. Nah, seperti itu. Kita lihat nomor berikutnya ya. Nomor 9 masih tentang wacana ini ya. Tuliskan satu bukti dari cerita yang menunjukkan bahwa latar cerita ini terjadi di luar negeri. Nah, apa coba? Kita lihat ini. Ini wajah sumringah anak gadisnya sudah terbayang, girang menyambut dengan ransel penuh uang. Artinya dia satu ya, ini dia bukan berada di rumah ya. Bisa saya kopikan, ini bukan berada di rumah ya. Berarti ini informasi ya. Ini menunjukkan informasi ya, bukan di rumah ya, artinya di luar rumah. Nah, yang kemudian kita lihat nah ini nasi lemak. Kalian pasti tahu nasi lemak itu adanya di sekitar daerah atau negeri
Malaysia ya. Oh, sebentar. Nasi lemak ini adanya di negara Malaysia ya. Berarti jelas-jelas ini di luar negeri ya. Nasi lemak ya ada di negara ya sekitar negara Malaysia ya. Karena di Indonesia nggak ada istilah nasi lemak ya. Kalaupun ada di daerah tertentu dan itu tidak dominan ya. Nah, seperti itu. Kemudian masih tentang uh, apa namanya nomor tentang teks ini ya. Apa yang menyebabkan Ramin dan Dadan juga diburu petugas? Nah, ini tadi Ramin dan Dadan ya. Ini karena Dadan suka uh, apa tadi uh, ini ya, memasukkan tenaga kerja tanpa izin ya. Uh, Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan. Nah, ini bisa kita copy memasukkan tenaga kerja tanpa izin ya. Nah, bisa kita tulis gini. Dadan ya. Nah, beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin dan salah satu tenaga kerjanya adalah iya Ramin ya. Nah, seperti itu. Kalian boleh bercerita lebih lengkap lagi ya tentang hal ini. Ini hanya contoh saja ya, contoh saja kita mengerjakan soal-soal AKM. Oke, selanjutnya nomor berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke, Aco, kita harus mencocokkan nih. Pasangkan nama tokoh yang ada di lajur kiri dengan kondisi sama di lajur kanan ya. Gini, pertama Aco itu sudah ditangkap petugas ya. Sebentar kita lihat. Rami nyaris menjerit. Terlihat lagi pada Aco sejak semusim lalu. Aco tertangkap petugas saat adu mulut di warung nasi lemak lantaran mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Berarti sedang ditahan di kantor petugas atau sudah ditangkap petugas ya. Bukan sedang, berarti sudah ya, karena ini kejadiannya sudah terjadi. Kemudian Ramin. Nah, Ramin ini adalah tenaga kerja ya. Ini nah, yang jelas adalah Dadan ini. Sebentar kita lihat lagi ya. Teringat pada Oke. Nah, petugas kini memburu Ramin dan Dadan ya. Berarti Dadan ya, Ramin ini sedang diburu ya. Dadan dalam proses penangkapan. Nah, terus Ramin bagaimana? Bersembunyi di rumahkah? Tidak ya. Sedang ditahan? Bukan. Nah, ini ya tidak diketahui keberadaannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Sekarang tekan tombol subscribe. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam persiapan mengikuti AKM nanti. Oke, lanjut nomor 12, masih di teks bacaan ini ya. Nah, tentukan kesesuaian setiap pernyataan berikut ya dengan informasi yang terdapat dalam cerita. Ramin memasuki tenaga kerja ilegal untuk bekerja di perkebunan cengkeh sehingga petugas
mengejarnya. Kita nanti dulu. Aco ditangkap petugas deportasi itu melakukan Nah, ini benar ya. Aco itu sempat berantem dengan preman ya. Dadan menghindari kejaran petugas namun tidak berada di dalam betul ya. Ramin, Aco, dan Dadan diburu petugas untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Nggak ada informasi ini ya. Jadi tidak sesuai. Nah, coba kita lihat yang pertama, Ramin memasukkan tenaga kerja. Oh, yang memasukkan itu bukan Ramin ya, tapi Dadan. Jadi ini salah ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini jawaban yang benar ya. Jika nanti ada yang salah, kalian bisa cek lagi, kalian bisa perbaiki diri kalian sendiri ya. Soal berikutnya masih di teks ini ya, nomor 13. Berdasarkan tes tersebut, bagaimana karakter Ramin? Tuliskan satu bukti wacana mendukung jawaban. Ramin itu karakternya adalah, kita lihat ya. Ini, Ramin tak mau nasib nahas Aco terjadi pada wajah sumringah anaknya. Oke. Karakter dia adalah tipe orang yang berhati-hati ya. Waspada ya. Karakter Ramin adalah tipe hati-hati ya, atau waspada ya. Nah, bagaimana buktinya dari wacana itu? Nah, ini buktinya dari kalimat ini ya. Ramin tak mau nasib terjadi pada dirinya ya. Sebutlah itu. Kemudian, nah kita lihat ini bunyi langkah mendekat pelan, Ramin membeku sekuat-kuat yang menahan nafas. Nah, ini bentuk kehati-hatian dan waspada ya. Nah, saya tulis dan kalimat saya copy paste ini ya. Baginya lebih baik tak bernapas daripada tangkap petugas berwajah garang itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah menurut saya jawaban yang tepat, tapi kalau kalian punya jawaban yang lebih ini silakan ya. Ini untuk kita latihan, kalian latihan saja dalam rangka menghadapi asesmen ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, tekan tombol subscribe biar saya semangat mengerjakan soal video-video seperti ini dalam rangka membantu kalian ya. Tekan tombol subscribe sekarang ya, dan tekan tombol like ya. Kita lihat soal berikutnya. Oh, masih tentang Ramin ya, masih tentang Ramin tak kunjung pulang. Oke, pada paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin ya? Jawaban bisa lebih dari satu. Ini tadi ya, kehati-hatian ya, khawatir betul. Marah bukan, ragu-ragu bukan, ketakutan. Nah, ini ya, ini dia kan lebih cenderung sekuat-kuat menahan napas. Baginya lebih baik tak bernapas daripada tertangkap petugas. Ya, khawatir dan takut ya, seperti itu. Kita lanjut lagi nomor berikutnya. Oh, masih tentang Ramin ya, tak kunjung pulang. Ya, kalian juga tolong tekan tombol subscribe. Nah, soal berikutnya ini dalam konteks cerita tersebut apa yang dimaksudkan dengan kalimat Ramin membeku? Ini Ramin membeku pengertiannya karena dia nggak mau ya kejadian pada Aco terjadi pada dia ya. Ramin tak mau kejadian pada Aco terjadi
padanya. Ya. Kita lihat kalimat membeku itu berada di saya nggak menemukan ya, di mana tadi kalimat. Ya, seperti itu ya. Membeku artinya dia ada ketakutan apa yang terjadi pada Aco, terjadi pada dia, dan juga yang terjadi pada Dadan berlaku untuk dia. Kenapa? Karena Dadan selama ini ya dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin ya. Artinya Ramin ini adalah salah satu tenaga kerja ilegal ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih tentang Ramin tak kunjung pulang. Dari konteks cerita tersebut, kejadian apa yang paling minimal harus ditambahkan plus untuk melengkapi cerita tersebut? Kita lihat apakah pengenalan situasi cerita. Saya kira kita kira kayaknya situasinya udah tahu ya. Penyelesaian konflik, kita lihat dulu. Peningkatan masalah tidak perlu. Munculnya konflik, ya sudah. Puncak konflik udah jelas-jelas di paragraf itu. Nah, mungkin ini ya, penyelesaian konflik. Karena ini tidak ada penyelesaiannya ya. Dan seperti mengambang ya. Nah, ini kan kalau kita lihat, atau kalau dua orang cukup tebakannya mungkin mereka bisa kalau pelar. Nah, ini kan masih mengambang ya, tidak ada penyelesaian konflik. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Nah, ternyata beda lagi ya nomor 17 ini. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi ya. Soal, coba kita cek soal. Oh, masih ada sekitar 6 soal lagi ya. Baik, kita lihat. Seperti lilin-lilin kecil, kau mampu terangi gelapku. Oh maaf, harus dibaca dulu judulnya nih. Lilin kecil dalam sinar kegelapan. Seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapku. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Tatkala malam datang membawa kegelapan, hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh kasih. Menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Nalarku membahana lagi setiap kali mengartikanmu. Langkahmu laksana embusan angin datang dan pergi. Meruntuhkan daun cemara yang hidup damai di tangganya. Perlahan sinarmu redup dan pergi meninggalkan dalam gelap. Dengan mata tak kuasa melihatmu. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Kini rinduku berujung pada bias-bias bayangmu. Dengan senyuman dan sedikit tawa menambah luka. 1000 sinar pun takkan mampu menggantikanmu. Sejuta kenanganmu kini menyiksa kesendirianku. Dalam gelap, ku coba melangkah sendiri. Lilin kecilku, ku rindu akan sinar kedamaianmu. Yayan Hidayat, Banjarmasin, 3 Februari 2011 ya. Mengapa penulis menganggap lilin kecil itu sangat berarti? Itu pertanyaannya. Sinar lilin itu tidak banyak. Oke, kita lihat berikutnya. Lilin ini membawa harapan. Apakah ketika kehadiran lilin dapat meruntuhkan cemara? Oh, tidak ya. Langkah lilin itu laksana embusan angin. Bukan juga. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Nah, saya kira jawaban yang tepat itu adalah ini. Ya, lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Ya, seperti itu. Kita lihat soal berikutnya. Ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang. Ya, tekan tombol subscribe. Klik di sana biar ada semangat. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya.
Puisi merupakan karya sastra yang dapat menggambarkan perasaan penulisnya. Manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan perasaan penulis dalam puisi tersebut? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban, beri tanda centang ya pada setiap pernyataan yang benar. Oke, ya. Ini pertanyaannya adalah, manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang menggambarkan perasaan penulis dalam puisi tersebut? Kesedihan karena kehilangan orang tersayang? Bukan, ya. Kegelisahan karena lilin kecil hampir redup. Ini bisa jadi ya. Yang di bait terakhir itu ya sedikit ini akan redup ya. Nah, ini perlahan sinarmu redup. Nah, kerinduan terhadap kenangan yang indah juga bukan. Ketidakmampuan melangkah dalam gelap. Nah, betul ini ada informasi tadi ya. Tentang langkahmu. Nah, ini seperti ini. Kemudian kesendirian yang menyiksa jiwa dan raga. Oh, bukan ya. Ini enggak ada tentang kesedihan, kesendirian ya. Oke. Oke. Nah, itu kita lihat soal berikutnya. Nah, masih tentang puisi lilin kecil dalam sinar kegelapan. Kalimat atau baris-baris dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Pengalaman indrawi itu disebut dengan imaji. Tentukan imaji yang ditimbulkan melalui baris-baris puisi berikut ini. Beri tanda centang pada kolom penglihatan, perasaan, atau pendengaran pada setiap pernyataan. Oke. Menepis lara, mendamaikan hati dan menyejukkan jiwa. Nah, ini adalah perasaan ya. Karena hanya bisa dirasa. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Berarti ini adalah pendengaran. Ya. Dengan mata tapi tak kuasa melihatmu. Berarti penglihatan. Nah, seperti itu ya. Ini cukup mudah ya, cukup mudah untuk mengisi ini. Oke, soal berikutnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya sekarang. Subscribe teman-teman akan membahagiakan kami ya. Bagaimana suasana yang ingin diciptakan oleh penyair? Suasana tentang ini ya, lilin dan kegelapan ya. Artinya dia ingin penyair ini mendapatkan cahaya ya dari kegelapan itu dengan sebuah lilin kecil atau lilin kecil ya dapat menerangi jalan ya dalam kegelapan. Simpel saja ya seperti itu. Mudah-mudahan ini jawaban yang cukup tepat ya. Kita lihat soal berikutnya. Jangan lupa ya seperti tadi tekan tombol subscribe. Ya. Sekarang kita lihat. Pasangkan latar suasana puisi di lajur kiri dengan pembuktian liriknya di lajur kanan. Oke. Sekarang latar suasananya kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita lihat apakah menepis lara, mendamaikan, menyejukkan cinta. Nah, ini ya. Kemudian kehilangan. Nah, dan pergi meninggalkanku dalam gelap. Nah, ini ya. Kemudian kerinduan. Nah, dalam gelap ku coba melangkah sendiri, meruntuhkan daun cemara, hidup damai di tangganya. Sejuta kenangan kini menyiksa. Nah, ini ya. Keberanian. Meruntuhkan daun cemara, hidup damai di tangkainya, atau dalam gelap ku coba melangkah sendiri. Nah, ini keberaniannya. Nah, seperti itu ya.
Oke, mudah-mudahan jawabannya tepat ya. Kita lihat soal berikutnya. Coba berapa soal lagi, kita bisa tekan tombol daftar soal ini ya. Nah, oh ternyata satu nomor lagi, nomor 22 ya. Oke, satu nomor lagi, jangan lupa subscribe ya. Subscribe channel ini dan silakan buka contoh-contoh soal yang lainnya. Setelah membaca puisi ini, Emir merasa bahwa puisi ini cocok dengan suasana hatinya karena ia baru saja kehilangan kucing kesayangannya. Oh, setujukah kamu dengan pendapat Emir tersebut? Jelaskan jawabanmu. Eh, saya kira saya tidak setuju ya. Kita nggak setuju ini kok kucing kesayangannya. Tapi ini adalah tentang suasana gelap ya dan kenangan ya. Eh, Jawaban saya adalah saya tidak setuju ya. Tidak setuju. Kenapa? Karena ya ini berkaitan dengan ya sebuah lilin yang mampu menerangi kegelapan ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kehilangan kucing kesayangan ya. Ini tidak berhubungan atau berkaitan cerita ya. Atau dengan kehilangan kucing kesayangan Emir. Nah, tapi itu adalah jawaban saya ya. Belum tentu jawaban itu mutlak benar dan mungkin kalian pasti punya jawaban yang lebih rasional, yang lebih tepat ya. Silakan. Ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa ini hanya melihat-lihat saja. Contoh latihan soal kita coba bahas. Ini adalah versi jawaban saya, belum tentu benar adanya ya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba lihat soal berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai ya. Selesai tes dan ya sudah kita baca ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes ya. Atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes ya. Saya kira udah cukup. Kita nanti klik selesai tes. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang, tekan tombol like ya. Terima kasih dan bisa kalian melihat video-video yang lainnya. Kita tekan tombol selesai tes. Ternyata hasilnya. Kita lihat mana adakah yang salah dan benar. Ternyata ini kita kutu benerin. Ya. Oke, ini antara jawaban kamu dan kunci jawaban. Saya lihat A benar, B benar, B benar, salah. Sama ternyata. Saya benar. Ini salah. Diperlukan keterampilan agar usaha saya isi mengembangkan kualitas. Oke. Ini jawaban ini benar, ini benar, ini benar. Ini benar semua. Ini benar dan seterusnya ya. Kalian bisa cek, nanti kalian bisa coba-coba ini ya. Kalian bisa coba-coba ini ya. Nah, ini Lindo. Sedih dan kehilangan. Oke. Oke, seperti itu ya. Coba kita lihat unduh hasilnya. Wah, jangan salah. Hasil yang tadi ini dalam PDF-nya ya. Coba kita buka. Mungkin yang tadi ya. Mungkin yang tadi. Oh iya, ini adalah hasil uji coba AKM ya. Hasil uji coba AKM. Oke, kita balik lagi. Nah, oke. Saya kira cukup sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Sekarang tekan tombol like. Mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.